Kita terakhir ini ada Mbak Lin, mungkin sudah bergabung dari Chicago. Halo Mbak Lin. Halo. Selamat sahur Mbak Lin. Sudah siap sahurnya? Sekarang. Oh iya, waduh. Baik. Oke, Mbak Lin, monggo langsung aja biar. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan yang menginisiasi kegiatan ini, terutama kepada Bang Surya ya. Dan saya senang sekali bisa reuni dengan beberapa kawan dari Jogja yang sekarang sudah tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Saya akan bercerita tentang konteks Amerika. Tapi saya akan memulainya dari kerangka religion and rationality. Nah, religion tentu agama di sini tentu yang kita maksud adalah pemahaman keagamaan ya. Kemudian rasionalitas di sini itu dalam yang saya pahami itu adalah kemampuan untuk mengakar berdasarkan pertimbangan hukum alam. Nah, terkait dengan hal ini, dalam teologi kita itu kan ada 3 pola lah paling enggak. Yang pertama adalah Qadariyah, di situ ada Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, Jabariyah. Nah, Qadariyah atau Mu'tazilah itu kan punya konsep etika rasional. Ketika bahwa manusia itu harus punya free will atau kehendak bebas sehingga dia bisa diminta pertanggungjawaban. Nah, konsekuensi logis dari etika rasional itu adalah kepercayaan terhadap hukum alam. Makanya ketika kemarin itu saya melihat respon Muhammadiyah atau kawan-kawan sebagian Salafi ya misalnya kayak PKS itu, saya agak heran. Apa gara-gara mereka itu karena representasi dari modern Islam ya, mereka kan agak dekat dengan Mu'tazilah secara teologi. Jadi mereka kelihatan lebih rasional gitu karena itu bagian dari konsekuensi etika rasional yang mereka pegangi dan yaitu memegangi hukum kausalitas atau hukum alam. Yang kedua adalah Asy'ariyah, ada banyak spektrum di Asy'ariyah, kita lihatnya di NU jelas sekali, kemudian Jabariyah. Di Mu'tazilah sendiri juga pasti ada banyak spektrum, ada beberapa mazhab kecil di situ. Argumen saya nanti yang mau saya sampaikan itu adalah bahwa paham teologi itu memang mempengaruhi pilihan sikap dalam menghadapi COVID ini. Cuman kalau menurut saya itu hanya satu variabel dari banyak variabel yang lain atau beberapa variabel yang lain. Gitu. Oke, kita masuk ke konteks Amerika, negaranya Bang Trump. Di Amerika itu ada 2 jenis state. Kan kita negara apa tuh istilahnya itu yang Bung Karno itu negara bangsa ya. Pokoknya ada beberapa state, terus ada pemerintahan federal, nggak kayak kita yang provinsi gitu. Nah ada blue state itu Demokrat, liberal, pendukungnya Obama dan kawan-kawan. Ada red state itu konservatif dan dia berada di belakang Trump, konstituennya Trump. Itu sekedar fondasi untuk sedikit mengerti konstelasi masyarakat di Amerika. Nah, respon masyarakat terhadap terhadap anjuran untuk lockdown ini juga macam-macam sebagaimana di Indonesia. Nah, yang pertama yang menarik kita obrolkan itu ya yang tadi kullu nafsin dha'iqatul maut tadi itu yang disampaikan oleh Ustadz Dawam, bahwa dari kalangan konservatif pendukungnya Trump itu sejak awal itu muncul narasi bahwa takut itu hanya kepada Tuhan akan menolong kita. Nah, biasanya mereka dari kalangan Kristen konservatif. Bahkan ada riset yang menunjukkan bahwa semakin religius sebuah state atau negara bagian, itu semakin jarang yang nyari berita di internet tentang bagaimana bisa selamat dari bahaya COVID. Jadi ada yang melakukan riset sirkulasi searching di Google gitu, dan itu semakin religius sebuah state dan biasanya itu di red state ya, itu semakin jarang untuk mencari berita di internet terkait dengan COVID. Tapi juga ada variabel yang lain, misalnya pendidikan. Semakin
state itu tingkat pendidikannya rendah, jarang yang kuliah, jarang yang pergi ke perguruan tinggi melanjutkan ke sana, itu juga istilahnya berkesinambungan dengan kurangnya mereka dalam mencari informasi terkait dengan COVID. Tuh. Di masa-masa awal juga ada dari kalangan konservatif juga ada argumen bahwa corona ini adalah konspirasi untuk melemahkan Trump. Cuman sebagaimana yang disampaikan oleh Dawam dan juga oleh Faiz tadi saya ingat ada pergeseran sikap juga setelah setelah bahaya COVID itu di depan mata, kematian itu dilihat, itu terus tiba-tiba sikap dalam menghadapi pandemi ini menjadi berubah. Artinya kan faktor keagamaan itu hanya satu hal saja dalam menentukan sikap yang kita sebut rasional ya dalam menghadapi COVID ini. Ada faktor-faktor lain. Kemudian yang menarik lagi di kalangan pendukung Trump konservatif itu terakhir ini kalau kawan-kawan mengikuti berita beberapa waktu terakhir ada demo besar-besaran, ya nggak besar-besaran banget ya, cuman di media marak sekali di berbagai kota yang tuntutannya itu agak menarik menurut saya. Constitutional rights, bahwa saya itu punya hak konstitusi, bahwa lockdown itu melanggar kebebasan saya untuk bepergian, bahwa kalau melarang lockdown itu sama dengan negara yang fasis, negara yang tirani. Nah ini juga bagi saya sangat menarik karena nosi-nosi kebebasan itu kan sebenarnya nosi yang umumnya dipakai oleh kalangan Demokrat atau blue state ya, kalangan konstituen Demokrat atau liberal. Tapi dugaan saya ini ada kaitannya dengan mainstreaming media di kalangan mereka, karena kan COVID ini melemahkan ekonomi dan beberapa negara blue state itu mencoba antara nyawa atau ekonomi itu blue state itu contohnya adalah New York itu memilih nyawa. Kalau red state itu kan agak lebih ke ekonomi gitulah. Nah, jadi saya juga menjadi curiga karena mainstreaming media itu yang mainstreaming media sangat kuat, jangan-jangan itu justru yang lebih mempengaruhi pilihan sikap orang. Ada semangat kelompokisme dibanding pertimbangan-pertimbangan keagamaan tadi. Ya, itu tadi konteks secara umum. Nah, bagaimana dengan masyarakat Muslim di sini? Masyarakat Muslim, Islam itu hanya 1% di Amerika, sekitar 3,4 juta. Itu pun kalau saya nggak salah ingat gitu kan. Dan Chicago tempat saya tinggal itu headquarter-nya Nation of Islam. Jadi banyak Black American Muslims di sini. Background keagamaan di Amerika itu sangat beragam dan saya kira lebih beragam daripada di Indonesia karena mereka berasal dari sekte yang berbeda-beda, terus dari negara yang berbeda-beda, dari you name it lah. Maksudnya kita bisa nyebut satu negara di sini ada lah. Kemudian karena saya terus terang mencari informasi agak sulit terkait dengan bagaimana respon masyarakat Muslim karena kan agama itu kalau menurut saya di sini bukan identitas pertama yang dimunculkan, tapi lebih keras gitu. Jadi lebih ke misalnya African American atau Mexican American, komunitas Arab, komunitas India, lebih seperti itu. Nah, cuman dari yang saya tahu, saya belum mendengar dari at least dari hasil searching sederhana saya belum mendengar informasi bahwa masyarakat Muslim di sini ada bahwa saya belum mendengar ada masyarakat Muslim yang melakukan demo menolak instruksi lockdown. Saya juga tidak tahu apakah itu bagian dari pertimbangan teologis ataukah lebih sebagai sebuah sikap politis karena Islamofobia kan masih sangat besar dan tentu tidak ada orang yang mau cari perkara kan untuk menambah stigma-stigma tertentu. Tapi kalau di level individu saya yakin sikapnya akan semakin beragam. Tapi secara institusi itu saya belum mendengar. Saya hampir selesai. Saya jadi nggak enak ini kalau lama-lama, nggak tahu ini tadi berapa menit, saya lupa lihat jam. Kemudian responnya itu gini, kalau respon yang secara umum yang mainstream di media di kalangan masyarakat Muslim itu bahkan sejak awal itu sudah ada anjuran untuk mengikuti lockdown. Ya dalil-dalil yang biasa digunakan untuk
memberikan stimulus keagamaan dan keyakinan bahwa ini sebuah sikap yang agamawi, itu dikeluarkan oleh para selebriti-selebriti pendai lah. Juga bahkan beberapa minggu sebelum, 2 mingguan sebelum Ramadan sudah ada beberapa pernyataan untuk menenangkan massa bahwa nanti kita sangat mungkin Ramadan itu tidak sholat berjamaah, tapi bla 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 dan seterusnya. Ini memberikan keyakinan spiritual gitu bahwa it's okay. Saya kira itu refleksi dari saya. Intinya bahwa saya melihat bahwa ada variabel yang beragam dalam melihat rasionalitas sikap masyarakat, dan itu tidak hanya ditentukan oleh paham keagamaan, tapi ada variabel-variabel pendidikan, variabel kelompokisme dan lain-lain. Terima kasih. Oke, Mbak Yulin, terima kasih sudah berkenan kita ganggu waktu sahur dan subuhnya. Mudah-mudahan sehat selalu di sana.